Baik, selamat pagi sahabat sekalian yang menyaksikan live streaming kita pada pagi hari ini. Saya Pastor Danje Suat dari Kupang NTT, Gembala Jemaat GBI Agape Kupang, sesuai dengan jadwal yang sudah kita sepakati bahwa jam 11 waktu Indonesia Tengah kita akan bersama-sama menggunakan waktu kita untuk belajar mengenai satu tema, yaitu predestinasi. Jadi pagi ini kita akan belajar mengenai predestinasi. Ya, sebelum kita memulai acara kita, mari kita berdoa. Di studio kita juga sudah hadir penginjil Bobby. Ya, apa kabar penginjil Bobby? Puji Tuhan, baik Pak. Tuhan baik. Ya, oke, penginjil Bobby berdoa untuk kita memulai kelas jemaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk bernafas, menghirupi udara yang segar ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap sisi hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau juga yang selalu menolong kami, yang selalu menopang kami, melihat hidup kami, agar kami Tuhan berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Demikian juga pada saat ini kami sudah tiba saatnya bagi kami untuk memakai sedikit kesempatan untuk berbagi kebenaran-Mu Tuhan. Amin. Tuhan, Engkau tolong agar kebenaran yang akan dibagikan ini biar menjadi terang bagi kami semua, bahkan bagi saudara-saudara yang menyaksikan lewat online ya Tuhan. Dan pikiran kami dicerahkan dan kami bisa mengerti dan melakukan setiap kebenaran-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami hari ini hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik, predestinasi. Ya, kalau mendengar kata predestinasi di kalangan para teolog Kristen, hamba-hamba Tuhan, bahkan jemaat awam yang konsen mempelajari kebenaran, berarti di benak selalu ada pemikiran tentang Calvinis Armenian. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar, saya akan buktikan bahwa predestinasi ya itu tidak hanya sebatas Calvinis Armenianis, ya, Armenianis. Jadi tidak terbatas hanya di situ, tapi kita akan lihat. Yang pertama kita akan belajar dari definisi dan etimologi kata predestinasi. Nah, penting kita tahu ya, sehingga kita tidak membuat satu pernyataan yang sebenarnya kita tidak tahu bahwa sebenarnya pernyataan kita kontra dengan definisi, atau pernyataan kita sendiri tidak tahu arti dari kata yang kita gunakan. Untuk itu pada kesempatan pagi hari ini saya akan gunakan waktu kita untuk lihat ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai etimologi kata. Ya, jadi predestinasi berasal dari bahasa Latin dari kata providentia. Ya, jadi kata providentia yang berarti menyediakan. Ya, providentia berarti menyediakan. Nah, kata ini terdapat di dalam Alkitab Vulgate. Ya, Alkitab Vulgate dalam kitab Kejadian pasal yang ke 22 ayat 8.
Nah, Pak Bobi bisa bacakan untuk kita. Kejadian Pasal 22 ayat 8. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan Ya, bersama-sama. Allah menyediakan. Ya, itu di Vulgate kata menyediakan di situ menggunakan kata ya providensia. Ya, dari kata providensia. Kemudian Kejadian 22 ayat yang 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan Ya. akan disediakan. Menyediakan providere, ya, dari kata providensia. Jadi providere dari kata providensia. Nah, ya, yang berarti kalau kita lihat dari apa yang Alkitab katakan bahwa sesuatu yang belum terjadi, Tuhan menetapkan, Tuhan menyediakan. Ya, Tuhan menyediakan apa yang sudah ditetapkan Tuhan. Ya, nah, kalau dari etimologi kata ini kita bisa melihat bahwa ada kesalahpahaman di antara kelompok Calvinisme dan kelompok Arminianis. Ya, Arminianisme. Ada kesalahpahaman karena kalau kita perhatikan dari dua ayat yang dikutip, ya, itu lebih kepada Tuhan menetapkan, menyediakan, ya, sesuatu yang sudah ditetapkan. Nah, bisa kita lihat hal tersebut, ya, kata providensia dari dua ayat yang tadi, seperti sorga dan neraka. Ya, Tuhan sudah menetapkan bahwa yang beriman, yang bertobat, yang lahir baru, kalau mati dia ke sorga. Ya. Sedangkan yang tidak beriman, yang tidak lahir baru, yang sesudah akil balik, kalau mati ke neraka. Nah, sama seperti Tuhan memerintahkan Abraham untuk pergi mempersembahkan Ishak, ya. Tapi Abraham punya keyakinan Tuhan menyediakan domba, dan Abraham tidak bawa domba, dan Tuhan siapkan korban tersebut. Nah, itu. Jadi kata predestinasi berasal dari bahasa Latin, ya, dari kata providensia. Ya, jadi kata providensia artinya menyediakan. Nah, dua ayat di dalam kitab Vulgate, ya, Kejadian 22 ayat 8 dan 14 tadi kita sudah ini, ya. Jadi kata Latin providensia itu dihubungkan dengan kata predestinasi, ya. Kata predestinasi kata Latinnya, ya, predestination, ya. Jadi itu. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat mengenai kata-kata yang berhubungan dengan istilah predestinasi di dalam Alkitab. Ya, kalau kita lihat kata predestinasi ada empat kata di dalam Alkitab, ya, yang kata tersebut memiliki arti predestinasi, tapi memiliki makna yang sedikit berbeda. Ya, secara denotasi sama, tapi secara konotasi memiliki makna yang sedikit berbeda. Nah, yang pertama itu kata yada. Ya, kata yada itu dalam bahasa Ibrani, Yunaninya itu ginoskein, ya, prognoskein atau prognosis. Nah, jadi prognosis artinya mengetahui atau mengamati. Nah, itu kata-kata dalam Alkitab, ya. Kemudian ada kata bakhar dari bahasa Ibrani, bakhar, kata Yunaninya eklegestai dan ekloge yang berarti pemilihan berdasarkan maksud kekal. Kemudian ada kata
proorisen, ya, dan kata proorismos yang secara literal artinya ketetapan mutlak. Kemudian ada kata Yunani protetenai atau protesis yang punya arti menetapkan rencana. Nah, ya, jadi itu. Nah, kita akan lihat ayat-ayat yang berhubungan dengan kata-kata tersebut di dalam Alkitab. Ya, nah kita lihat ada kata Ibrani esa, ya, esa itu ya yang berhubungan juga dengan predestinasi. Ya, coba esa itu di dalam Yeremia. Bang Injil Bobby tolong baca untuk kita. Yeremia 49 ayat 20. Yeremia 49 Ayat 20. ayat 20, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Edom dan rencana-rencana yang telah dibuatnya terhadap penduduk teman. Bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret, bahwa sesungguhnya padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Ya, jadi perhatikan ayat itu. Ya, kemudian Yeremia 50 ayat 45. Yeremia 50 ayat 45, firman Tuhan berkata, sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Babel dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap negeri orang-orang Kasdim, bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret, bahwa sesungguhnya padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Nah, perhatikan ayat itu, predestinasi dalam ayat itu berhubungan dengan ketetapan Tuhan, ya, untuk menghukum Babel. Ya, Ya, jadi itu ketetapan Tuhan untuk menghukum Babel. Itu ketetapan. Nah, kemudian ada kata Yaas. Ya, Yaas dalam Yesaya 14 ayat 24. Yesaya 14 ayat 24. Yesaya 14 ayat 24, firman Tuhan berkata demikian. Yesaya 14 ayat 24, Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang demikianlah akan terlaksana. Ya, jadi apa yang sudah ditetapkan, apa yang sudah direncanakan Tuhan tetap akan terlaksana. Nah, kalau kita hubungkan antara Esa dan Yaas, kita melihat bahwa predestinasi berhubungan dengan nubuat Tuhan. Ya, tadi Tuhan nubuatkan Babel akan hancur. Itu nubuat. Nah, rancangan Tuhan mengenai Babel ya tidak akan gagal, pasti terlaksana. Ya, kemudian ada lagi tadi kata bakar. Ya, itu bahasa Ibrani. Kita bisa lihat di dalam kitab Bilangan 16 ayat 5 sampai 7. Bilangan Ya. 16 Ayat 5 sampai 7. Bilangan 16 ayat 5 sampai 7. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Berbuatlah begini, ambillah perbaraan-perbaraan, hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya. Bubuhlah api ke dalamnya dan taruhlah ukupan di atasnya di hadapan Tuhan pada esok hari. Dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus, cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Ya, jadi orang yang dipilih. Ya, kalau kita perhatikan kata bakar di sini, pemilihan di sini bukan, kalau diperhatikan hanya mengutip ayat itu seperti tanpa syarat. Tapi kalau kita lihat narasi dari ayat, dari bagian itu bersyarat, harus orang Lewi. Kemudian ada syarat-syarat yang dilihat kualifikasi dari orang yang akan dipilih Tuhan. Ya, jadi kita lihat di situ kata-kata Ibrani. Kemudian kita bisa lihat lagi, saya mau kasih tahu juga mengenai satu bagian yang seringkali disalahpahami oleh kelompok Calvinis, mengatakan bahwa pemilihan keselamatan sama seperti pemilihan Allah terhadap Yakub dan Esau. Di dalam Roma pasal 9 Roma 9 ayat yang ke-11.
Ayat 11, demikian firman Tuhan. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Ya, rencana Allah di situ adalah protesis. Ya, kata protesis itu merujuk pada predestinasi. Protesis. Ya, jadi protesis itu memiliki pengertian itu pemilihan secara natural, secara alamiah. Seperti apa itu? Seperti saya tidak bisa memilih, saya harus lahir dari keluarga seperti apa, orang tua seperti apa, suku seperti apa, bangsa seperti apa. Saya tidak punya privilege untuk memilih tersebut. Jadi semua berdasarkan protesis, rancangan Tuhan. Ya, tentu itu berbeda dengan pemilihan keselamatan yang seringkali dipakai oleh kelompok Calvinis untuk membenarkan argumentasi mengenai pemilihan tanpa syarat. Ya, bahwa kata protesis itu berbeda dengan kata pro-orison atau pro-orismos. Ya, kalau pro-orismos itu pemilihan mutlak. Nah, pro-orismos kita bisa lihat pro-orison kita bisa lihat bagian itu di dalam Roma pasal 8. Ya, Roma pasal 8 ayat 29 sampai ayat 30. Ayat 29 sampai 30, demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ya, pro-orismos, ditentukan dari semula. Ya, mereka yang ditentukan dari semula. Nah, itu pro-orismos. Ya. Nah, seringkali ayat itu dipakai sebagai satu landasan bahwa Allah memilih orang diselamatkan sebelum dunia diciptakan, dan Allah menetapkan siapa yang akan diselamatkan, siapa yang akan binasa, dari kata pro-orismos. Kalau kita melihat istilah tersebut dari konteks ayat tersebut di Roma 8 ayat 28, sudah ada satu indikasi bahwa yang dipilih bukan tanpa syarat sebenarnya, tetapi bersyarat. Ya, yaitu yang mengasihi dia. Ya, yang mengasihi dia. Mengasihi dia dipilih, ya. Yang tanpa syarat ialah orang yang mengasihi memilih untuk mengikuti ketetapan Tuhan, memilih untuk mengikuti kehendak Allah. Nah, itu jadi kata predestinasi. Nah, ada banyak itu etimologi kata, ya, dan saya mengutip beberapa tokoh yang memberi definisi dari kata predestinasi, ya. Nah, karena tadi saya sebut Calvin, saya sebut Arminian, maka saya akan mengutip definisi Calvin mengenai predestinasi. Jadi John Calvin berkata, predestinasi adalah panggilan kekal dari keputusan Allah, di mana Allah sendiri menetapkan hal-hal yang akan terjadi atas individu dari manusia. Ya. Penetapan kehidupan kekal untuk beberapa, dan untuk kebinasaan untuk yang lain. Ya, jadi beberapa ditetapkan untuk diselamatkan dan beberapa untuk kebinasaan. Karena itu semua manusia diciptakan dari satu dan memiliki akhir yang berbeda. Ya, menurut predestinasi adalah kehidupan dan kematian. Di kalimat terakhir ini saya sependapat dengan Calvin, ya, bahwa manusia memiliki akhir yang berbeda, yaitu ya sorga, neraka. Nah, ya, tetapi yang saya tidak setuju dari Calvin ialah dia katakan menetapkan hal-hal yang terjadi atas individu dari manusia. Ya, menetapkan
Makanya sang debatres, ya, Rudi Yohanes, ya, menganggap Yudas itu seorang yang taat karena dia sudah ditetapkan secara individu untuk menyerahkan Yesus. Jadi sebenarnya kekeliruan. Nanti bisa lihat pelajaran sebelumnya atau video sebelumnya tentang itu. Ya, nah itu Calvin mengatakan demikian, ya, tentang predestinasi menurut konsepnya, ya, menurut konsep Calvin. Nah, yang saya mau sampaikan juga, kita harus lihat historis. Kalau kita perhatikan di dalam awal tadi mengenai etimologi kata, kita dapatkan bahwa ternyata istilah predestinasi adalah istilah yang terdapat di dalam Alkitab. Nah, predestinasi sebenarnya bukan mengenai Armenian Calvinis, ya, bukan mengenai Armenian Calvinis, ya, karena jauh sebelum ada John Calvin, jauh sebelum ada Armenius, ya, itu kita dapatkan bahwa istilah itu sudah ada di dalam Alkitab, ya, istilah tersebut sudah ada di dalam Alkitab. Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat latar belakang sejarah, ya, Armenius dan Calvinis mengenai predestinasi. Nah, memang kalau kita perhatikan itu diawali dari pertikaian dua tokoh, ya, yaitu Pelagius dan Agustinus, ya, Pelagius dan Agustinus. Namun saya tidak akan membahas mengenai Pelagius dan Agustinus. Saya langsung akan mempersingkatnya dengan memotongnya langsung kepada awal perdebatan mengenai kata predestinasi yang diperdebatkan oleh kubu Calvinis. Ya, jadi kalau di dalam sejarah kita perhatikan bahwa Yakob Armenius atau Yakob Hernan itu juga seorang Calvinis tadinya, ya, dia seorang Calvinis. Dia murid dari Theodore Beza, dan Beza adalah sahabat baik dari John Calvin, ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan, ya, awal mulanya John Calvin tidak pernah berdebat mengenai predestinasi dengan Armenius. Justru lawan debatnya John Calvin, yang hidup sejaman dengan John Calvin, itu namanya Hieronymus Bolsek, ya. Nah, jadi Bolsek ini yang berani memberikan argumentasi mengenai kehendak bebas, ya, Hieronymus Bolsek. Nah, kemudian karena waktu itu di Jenewa yang menjadi musuh gereja adalah musuh negara, nah, Hieronymus Bolsek dianggap sebagai seorang musuh sehingga diusir oleh Dewan Kota Jenewa karena berani menentang konsep pemikiran John Calvin mengenai predestinasi. Jadi Hieronymus Bolsek tidak bisa menerima argumen Calvin bahwa Tuhan menetapkan, ya, penetapan Tuhan berhubungan dengan individu, ya, individu. Jadi ada yang sudah ditetapkan untuk dibinasakan, dan ada yang sudah ditetapkan untuk diselamatkan dari kekal. Nah, itu, ya. Kemudian pengajaran Calvin berkembang sesudah kematian John Calvin, ya, dan Calvin punya seorang sahabat baik namanya Theodore Beza, ya. Beza sahabat Calvin, setia mengajarkan pengajaran Calvinis, dan Beza punya seorang murid yang sangat jenius namanya Yakob Armenius, ya. Yakob Armenius dia teguh, dia juga di awal-awalnya Armenius mensistematiskan dan mengajarkan pengajaran Calvinis. Nah, jadi
di awalnya Arminius diminta ya untuk berangkat ke Belanda, karena di sana di Belanda di Universitas of Leiden didengar bahwa ada muncul satu pengajaran baru ya, atau remonstrant dalam bahasa Belanda ya, pengajaran baru. Arminius diminta untuk pergi ke sana mempertahankan pengajaran tersebut, mempertahankan pengajaran Calvinis ya. Nah, kemudian dengan perjalanan waktu kita lihat bahwa ternyata Arminius justru mendapatkan bahwa pengajaran Calvinis ya, supralapsarian, itu bertentangan dengan kesimpulan yang akhirnya disimpulkan. Nah, dan kemudian Arminius menulis 5 pokok Arminius. Jadi sebelum ada 5 pokok Calvinis, Arminius sudah menulis 5 pokok Arminius ya. 5 pokok Arminius itu saya bacakan. Yang pertama, Allah memutuskan untuk menyelamatkan semua orang yang percaya dan yang bertekun dalam iman. Semua orang lain ditinggalkan, semua orang yang lain ditinggalkan dalam dosa dan hukuman. Ya. Kristus mati untuk semua orang, sehingga melalui kematiannya di salib, Ia sudah mendapatkan bagi mereka semua penebusan dan pengampunan dosa. Sekalipun begitu, tidak seorang pun yang betul-betul menikmati pengampunan dosa ini kecuali orang percaya. Manusia tidak memiliki kasih karunia yang menyelamatkan dari dalam diri sendiri, juga tidak dari kekuatan kehendak bebas, karena ia dalam keadaan murtad dan berdosa, tidak dapat dengan kemampuan sendiri berpikir, kehendak atau melakukan sesuatu yang benar baik, kecuali kalau ia dilahirkan kembali oleh Allah dalam Kristus. Tanpa pekerjaan kasih karunia, manusia tidak mungkin melakukan sesuatu yang baik. Tetapi kasih karunia bukan tidak dapat ditolak, karena manusia telah menolak Roh Kudus. Ya. Orang-orang percaya mendapat bagian dalam hidup kekal, dan mereka memiliki kuasa untuk berjuang melawan iblis. Meskipun demikian, apakah mereka dapat jatuh dan tersesat? Itu merupakan suatu persoalan yang harus lebih khusus ditentukan berdasarkan kitab suci. Ya, sebelum sebelum kita sendiri dapat mengajar dengan kepercayaan penuh dengan pikiran kita. Ya, jadi 5 pokok Arminius ini menghebohkan seluruh Eropa. Ya, saya kutip dari tulisan seorang teolog yang namanya Erwin Lutzer. Ya, nanti bisa cari buku Erwin Lutzer mengenai pertikaian, predestinasi dan kehendak bebas. Ya, jadi, nah, atas 5 pokok yang dikemukakan oleh Yakob Arminius, kemudian terjadi penolakan ya oleh salah satu orang terpandang juga di Universitas Leiden, namanya Gomorus. Nah, ditolak oleh gereja di Dordrecht ya. Gomorus kemudian memberi definisi berbeda dari Arminius mengenai permasalahan predestinasi. Menurut predestinasi dan iman, ini menurut dia, semata-mata diberikan Allah kepada tiap manusia yang dipilih secara bebas. Jadi Allah pilih bebas. Manusia tidak sanggup mengerjakan sesuatu apapun untuk memperoleh keselamatan. Jadi kasih karunia Allah memperanakan kembali manusia berdosa itu tidak dapat dilawan. Semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus akan bertekun sampai akhir, dan keselamatan terjamin dengan pasti, sekalipun masih tetap berdosa. Nah, itu definisi ya Gomorus. Nah, kemudian ini masalah yang serius, karena 2 orang pintar dari sebuah universitas, ya bisa dikatakan dua-duanya adalah seorang dosen,
pertikaian yang serius. Akhirnya diadakanlah persidangan yang dikenal dengan Synod of Dort di Belanda. Itu tahun 1618. Ya, yang diundang itu 84 anggota, 18 delegasi mewakili negara-negara seperti Inggris, Skotlandia, Swiss, ya. Nah, persidangan itu diadakan dari tanggal 13 November 1618 sampai 9 Mei 1619. Nah, jadi kalau dari November sampai Mei itu bisa dikatakan 6 bulan. Ya, dalam waktu 6 bulan. Nah, mereka persoalan mengenai kehendak bebas diperiksa secara teliti. Ya, dan dari situlah kemudian hari dihasilkan 5 pokok Calvinis. Nah, itu sejarahnya. Nah, siapakah Arminius? Arminius adalah seorang Calvinis. Ya. Lalu masalah Calvinis Armenians, ya, Calvinisme, Armenianisme itu sebenarnya masalah pergulatan teologi yang ada dalam kubu Calvinis. Ya, jadi kalau sampai hari ini masih ada orang yang punya pola pikir bahwa kalau bukan Calvinis pasti Armenian, saya pikir dia harus melihat kembali latar belakang historis, latar belakang sejarah, ya, bahwa baik itu Armenian, ya, Jakob Hernan, murid terbaik daripada Theodoro Beza. Beza adalah sahabat baik dari John Calvin. Sesudah kematian John Calvin, Beza mensistematiskan dan dengan teguh mengajarkan pengajaran Calvinis. Dan Arminius bukan murid yang bodoh, dia murid yang jenius, sehingga dia diminta secara khusus untuk meneliti pengajaran yang muncul di Belanda yang disebut dengan pembaharuan. Tetapi di dalam pergumulan dia dapat menyimpulkan bahwa pengajaran supralapsarian itu bertentangan dengan pengajaran Alkitab. Ya, bertentangan dengan pengajaran Alkitab. Nah, jadi ada 3 hal yang membuat pertikaian itu terjadi. Ya, ada 3 hal yang membuat pertikaian itu terjadi. 3 pokok yang dipersoalkan, yaitu mengenai, ya, supralapsarian, infralapsarian, dan sublapsarian. Ini perlu diketahui karena saya pernah di 6 tahun yang lalu ada seorang yang katanya dia seorang pengikut Calvin. Lalu kita berdiskusi, lalu saya kemukakan hal ini. Dia bingung. Dia bingung karena dia tidak bisa jawab. Akhirnya dia bangkit berdiri, dia katakan, saya ini New Calvinis. Saya tidak perlu sebut namanya. Ya, nah, itu sebabnya saya mau kita semua betul-betul bisa tahu letak posisi sejarah mengenai Calvinisme dan Armenianisme secara benar dan baik. Nah, jadi supralapsarian. Apa itu supralapsarian? Ya, jadi supralapsarian itu, ya, kata dari bahasa Latin, kata supra itu lebih dahulu. Ya, lapsus artinya kejatuhan. Jadi supralapsarian mendefinisikan bahwa kejatuhan manusia dalam dosa sudah ditetapkan lebih dahulu oleh Allah. Jadi manusia pasti jatuh dalam dosa dan yang menetapkan Allah. Nah, itu sebabnya kelompok supralapsarian ini adalah kelompok yang dikenal dengan kelompok double predestination atau
double predestinasi. Jadi dari kekal sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah menetapkan siapa yang masuk surga, siapa di sini merujuk kepada individu, dan siapa yang masuk neraka. Nah, itu supralapsarian. Jadi pandangan yang melihat bahwa keputusan Allah untuk memilih sebagian orang dan menolak yang lain sudah dibuat lebih dahulu daripada keputusannya untuk membiarkan manusia jatuh dalam dosa. Bahkan lebih dahulu daripada keputusannya untuk menciptakan dunia. Nah, itu jadi supralapsarian, ya. Atau aliran Calvinisme yang percaya bahwa Allah menetapkan manusia mana akan diselamatkan dan manusia mana akan binasa sebelum kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, ini jadi ada 5 hal yang menjadi concern dari para penganut supralapsarian. Yang pertama, keputusan Allah memilih beberapa orang dan menghukum yang lain. Yang kedua, keputusan Allah ada yang dipilih, ada yang dikutuk. Jadi kalau saya dikutuk, itu bukan karena saya, tapi karena memang Allah pilih saya untuk terkutuk. Ya, kalau saya masuk neraka, itu bukan karena saya, tapi Allah yang pilih saya untuk masuk neraka. Nah, itu konsep supralapsarian. Allah mengizinkan kejatuhan. Keselamatan hanya untuk orang pilihan. Jadi Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk menebus dosa seisi dunia. Jadi Yesus mati di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa orang yang sudah dipilih sebelum dunia dijadikan untuk diselamatkan. Ya, jalan keselamatan hanya untuk orang pilihan. Jadi keselamatan tidak untuk orang yang ditetapkan untuk binasa, tetapi untuk orang-orang yang ditetapkan untuk diselamatkan. Nah, ya, jadi argumen ini saya kutip dari beberapa buku, ya, tulisan Duisberghoff, kemudian ada Spurol. Nah, itu bisa dilihat, ya. Kemudian Diktat Apologetika pada waktu saya masih menjadi mahasiswa. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi, ya, ini sebenarnya banyak, nanti bisa belajar lebih banyak kalau mau bertanya tentang ini. Infralapsarian. Ya, karena ternyata di dalam tubuh Calvinis ada yang tidak sepakat dengan konsep supralapsarian. Ya. Nah, kontra supralapsarian itu adalah Armenian. Nah, posisi Armenian itu dia berposisi pada konsep sublapsarian. Nah, jadi Armenian itu sublapsarian. Jadi lapsus kejatuhan. Jadi dia hanya melihat substansi dari kejatuhan itu. Dia tidak berkata bahwa dari sebelum dunia dijadikan Tuhan sudah menetapkan manusia akan jatuh dalam dosa, dan Tuhan sudah menetapkan siapa individu yang akan masuk surga dan siapa individu yang akan masuk neraka. Jadi pandangan sublapsarian, pandangan yang melihat bahwa keputusan Allah untuk mengizinkan manusia jatuh dalam dosa. Jadi manusia jatuh dalam dosa itu Allah izinkan. Ya, sudah ada lebih dahulu dari keputusan untuk memilih umatnya. Artinya, ya, keputusan belakangan berada di bawah keputusan terdahulu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini jatuh dulu, baru kemudian ada pemilihan. Nah, itu ya. Nah, itu sublapsarian. Ada 5 hal yang menjadi konsen dari sublapsarian. Allah menciptakan semua makhluk, Allah mengizinkan kejatuhan, Allah menyediakan keselamatan untuk semua. Ya, keputusan Allah memilih beberapa. Keputusan Allah menggunakan keselamatan untuk yang terpilih. Ya, nah, jadi keputusan Allah berhubungan dengan kehendak bebas manusia. Jadi yang beberapa yang dipilih itu dipilih berdasarkan kehendak bebas manusia. Jadi ya, pada abad yang ke-17, ya, Yakob Arminius, murid Besa, itu ya, dihidup dari tahun 1560
sampai 1609 di Belanda. Itu dia memberi pokok-pokok penolakan terhadap pemahaman pandangan Calvin, ya, pandangan Calvin tentang sovereign grace of God. Ya, setelah kematian Arminius, para pengikut merumuskan pandangan tersebut tentang anugerah Allah bukan sesuatu yang tidak dapat ditolak. Jadi kalau kelompok Calvinis ya bertikai mengenai anugerah Allah, ya kalau Calvin, anugerah tak dapat ditolak. Sedangkan Arminius, anugerah bukanlah sesuatu yang tidak dapat ditolak. Nah, jadi Arminius, ya, jadi tercatat dalam sejarah sebelum ditolak dalam Synod of Dort. Jadi Arminius, kelompok Arminian, ditolak dalam Synod of Dort. Sebelumnya Arminius sudah menulis 1 tahun sebelum kematiannya, menulis Declaration to the Lord of the State of Holland. Jadi Declaration to the Lord of the State of Holland itu tanggal 30 Oktober 1608. Yang isinya dia melawan, mengutuk pengajaran supralapsarian, ya. Nah, itu isinya. Nah, kalau mau tahu di mana itu, saya kutip di buku Declaration of Sentiment of Arminianism. Nah, itu di situ halaman 555. Situ terdapat, ya. Nah, kemudian atas reaksi Arminian ini, kubu Calvinis akhirnya kubunya terpecah. Tidak semua orang penganut Calvinis berposisi pada pemikiran supralapsarian, tapi separuh punya pandangan infralapsarian. Apa itu infralapsarian? Ya, infra itu kata infra, kemudian dari. Jadi lapsu, kejatuhan, paskah kejatuhan. Jadi infralapsarian adalah pandangan yang percaya bahwa saat Allah menetapkan manusia, mana yang akan diselamatkan dan mana yang akan binasa, terjadi sesudah kejatuhan manusia di dalam dosa. Ya, terjadi sesudah manusia jatuh dalam dosa. Kalau supra ditetapkan, dipilih, ditentukan kejatuhan sebelum dunia diciptakan. Individu yang diselamatkan dan binasa sudah dipilih, ditentukan sebelum dunia dijadikan. Itu supralapsarian yang hari ini dikenal dengan kelompok hyper Calvinis. Mereka disebut hyper, ya. Nah, sedangkan yang lebih moderat itu infralapsarian, ya. Nah, konsen infralapsarian itu 5 hal yang dikonsen. Allah menciptakan semua makhluk, Allah mengizinkan kejatuhan, Allah memilih beberapa dan menghukum yang lain. Allah menyediakan keselamatan untuk yang dipilih. Ya, keselamatan hanya untuk orang pilihan. Ya, jadi perbedaan supralapsarian dan infralapsarian ada pada pemilihan. Kalau supra, pemilihan sebelum dunia dijadikan, sebelum kejatuhan. Ya, sedangkan infra, pemilihan sesudah kejatuhan. Ya, itu. Jadi infra ini sedikit lebih moderat. Nah, itu sedikit gambaran saya mengenai etimologi, definisi, dan latar belakang sejarah dalam kekristenan. Mengapa dalam kekristenan hari ini selalu punya konsep kalau bukan Calvinisme berarti Arminianisme. Nah, itu keliru, karena Calvinis, Arminianisme itu baru ada di abad yang ke-16 dan 17. Ya, abad 16-17. Ya, abad 15 dipelopori oleh Martin Luther. Pada masa Martin Luther juga mereka konsen. Martin Luther waktu itu lawan debatnya adalah Erasmus. Ya, memang masalah ini sudah dipertikaikan sedemikian hebat di masa
Martin Luther, di mana waktu itu Martin Luther berdiri pada kehendak bebas manusia yang terikat, ya. Sedangkan Erasmus, seorang humanisme yang punya konsep bahwa manusia bebas, kebebasan mutlak ada pada manusia, ya. Tadi kita potong saja di tengah-tengah sejarahnya. Saya hanya mau kasih tahu bahwa kita sudah hampir 45 menit bahas ini. Jadi saya hanya mau kasih tahu saja bahwa kata predestinasi itu bukan brand Calvinisme, bukan brand dari Armenianisme. Tapi kata predestinasi adalah sebuah istilah yang terdapat di dalam Alkitab. Nah, definisi baru dibuat oleh Armenian, definisi baru dibuat oleh John Calvin. Ya, makanya saya tidak berdiri pada posisi Calvinisme. Saya juga tidak berdiri pada posisi Armenianisme. Ya, saya berdiri pada apa yang Alkitab sampaikan, apa yang Alkitab kemukakan. Nah, kalau kita berbicara tentang predestinasi, itu berbicara tentang kemahatauan Allah dan pengetahuan manusia. Ya, nah, jadi pengetahuan manusia tidak bisa dibandingkan dengan kemahatauan Allah. Ya, jadi kemahatauan Allah adalah kemahatauan yang tidak terbatas. Sedangkan pengetahuan manusia itu adalah pengetahuan yang terbatas. Ya, karena Alkitab katakan, ya, manusia belum berucap, Tuhan sudah tahu apa yang akan diucapkan oleh manusia. Ya, Mazmur 139 ayat 4. Coba penginjil Bobi baca. Mazmur 139 ayat 4. Mazmur 139 ayat 4, firman Tuhan berkata, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Ya, jadi sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, ya, sesungguhnya telah kau ketahui, Tuhan. Jadi sebelum kita ucapkan dengan lidah, Tuhan sudah tahu. Ya, karena apa yang ada dalam hati, itulah yang keluar dari perkataan kita. Amsal pasal yang keempat ayat 23. Jadi ketika bicara tentang predestinasi, nah, itu sebabnya ruang lingkup pembicaraan mengenai predestinasi. Ya, manusia tidak boleh punya konsep berpikir untuk melebihi apa yang sudah Allah singkapkan kepada manusia. Ya, nah, karena kalau kita tahu segala-gala tentang Allah, berarti pengetahuan kita sama dengan Allah. Kalau pengetahuan kita sama dengan Allah, berarti Allah tidak maha tahu. Ya, karena manusia punya pengetahuan itu terbatas oleh ruang, ya, waktu, sehingga manusia tidak dapat mengetahui segala sesuatu. Nah, dan Alkitab sudah katakan mengenai hal itu. Ya, jadi dari titik mana manusia harus tahu batasannya? Nah, dari titik mana manusia harus berhenti untuk berpikir lebih jauh lagi? Ada batasan. Ya, kalau melampaui batasan tersebut, berarti sisanya itu hanyalah sebuah asumsi. Sisanya itu hanya sebuah hipotesis, ya, hanya sebuah tesis yang dibangun hanya berdasarkan sebuah praduga. Ya, Alkitab memberikan batasan tentang itu di dalam Ulangan 29 ayat 29. Ya, Ulangan pasal 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita,
dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Ya, jadi ada batasannya. Jadi hal-hal yang tersembunyi, tadi katakan apa? Hal-hal yang tersembunyi. Hal-hal yang tersembunyi bagi Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi bagi Tuhan. Dan hal-hal yang apa? Hal-hal yang dinyatakan bagi kita. Ya, hal-hal yang dinyatakan bagi kita. Jadi ketika kita berbicara tentang kemahatauan Allah dan pengetahuan manusia, maka manusia ya punya batasan. Batasannya ialah yang tersembunyi itu bagi Allah, dan yang disingkapkan itu bagi manusia. Nah, itu dulu kita pahami itu dulu ya, sehingga tidak ada pemikiran yang konyol seperti pemikiran seorang filsuf yang bernama John Mackey. Dia mengajukan satu pertanyaan tentang kemahatauan dan kemahakuasaan Allah. Ya, dalam kemahakuasaan, dapatkah Allah membuat sebuah batu yang dalam kemahatauannya dia tidak bisa memikulnya? Nah, pertanyaan ini dilontarkan kepada kekristenan. Nah, orang Kristen yang mau menjawab ini sebenarnya orang Kristen yang bisa dikatakan tidak memahami isi firman. Yang tersembunyi, yang tidak disingkapkan, itu bagi Allah. Jadi Allah sudah beri batasan. Kamu hanya perlu tahu sejauh apa yang saya singkapkan kepada kamu. Itu. Ya. Nah, makanya ketika kita berbicara dari kekal sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah menetapkan yang namanya Yudas akan menyerahkan Yesus. Itu sudah melampaui batas. Ya, kita hanya lihat pada apa yang Allah singkapkan. Nah, mari kita lihat apa yang Allah singkapkan dengan kata predestinasi. Ya, tadi kita sudah lihat bahwa itu dari kata providensia atau menyediakan. Ya, menyediakan, ya, kemudian dihubungkan dengan kata predestination. Ya, dihubungkan dengan kata predestination. Nah, Alkitab tadi kita kutip beberapa ayat yang sudah kita lihat di dalam Alkitab, ya, bahwa predestinasi ini berhubungan dengan ketetapan Allah yang berhubungan dengan ya perintah, larangan, dan ya konsekuensi akhir. Nah, ya perintah, larangan, dan konsekuensi akhir. Itu ketetapan Allah. Jadi ketetapan Allah yang kedua, ketetapan Allah itu berhubungan dengan nubuat positif dan nubuat negatif. Jadi yang ditetapkan itu adalah rencana. Ya, ada rencana positif dan ada rencana negatif. Nah, rencana positif hasil akhirnya Tuhan siapkan kebaikan. Rencana negatif hasil akhirnya Tuhan siapkan malapetaka. Itu. Ya, kalau kita perhatikan dari pembacaan Alkitab tadi mengenai Babel, ya di dalam kitab Yesaya tadi, ya, coba Yeremia, kita lihat dalam Yeremia dulu, Yeremia 49 ayat 20. Ya, kita lihat Yeremia 49:20. Ya. Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Edom dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap penduduk Teman. Bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di antara kawan domba akan diseret. Bahwa sesungguhnya padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. Edom, ya. Jadi Tuhan tetapkan rencana penghukuman terhadap Edom. Nah, tapi di situ tidak kita lihat individu. Apakah semua orang Edom dihukum? Apakah semua individu orang Edom dihukum? Nah, kalau kita lihat kasusnya seperti ketika Tuhan pilih Israel menjadi tiang penopang dasar kebenaran, ya, apakah non Yahudi, non bangsa Israel tidak punya kesempatan untuk diselamatkan? Ternyata kita baca di Alkitab
ada juga orang non Yahudi yang diselamatkan. Nah, ya itu seorang perwira, namanya siapa lagi saya lupa, di kitab Perjanjian Lama itu yang penyakit kusta, ya, Naaman ya, Oh, Naaman. ya, nah itu. Jadi kita lihat di situ non ya Yahudi yang diselamatkan. Nah, jadi ada beda penetapan berhubungan dengan individu dan penetapan yang berhubungan dengan rencana. Lalu kita perhatikan ya, setiap ketetapan yang Tuhan buat berdasarkan rencana tentu berhubungan dengan pilihan manusia. Nah, Alkitab tidak pernah kita menemukan di dalam Alkitab bahwa kejatuhan manusia dalam dosa itu sebuah keputusan yang sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan oleh Tuhan. Ya, tapi justru kita perhatikan bahwa sesudah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Ya, Tuhan memberikan perintah kepada manusia dan Tuhan memberikan larangan kepada manusia. Ya, perintahnya kuasai bumi, ya, beranak cucu dan penuhi bumi. Nah, larangan, ya, tidak boleh kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Konsekuensinya kamu akan mati. Itu. Jadi kalau kejatuhan itu sesuatu yang sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan, berarti Tuhan sedang bersandiwara dengan manusia. Dan pilihan untuk melawan perintah Tuhan itu rancangan Tuhan kalau berdasarkan konsep supralapsarian. Tapi kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ya, kronologi dari peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa, Tuhan berikan perintah, Tuhan berikan larangan, dan Tuhan kasih konsekuensi. Nah, ketika berbicara tentang konsekuensi, itu berbicara tentang pilihan. Nah, kita eksegesis perkataan Tuhan, larangan yang Tuhan berikan kepada Adam di dalam kitab Kejadian. Ya, coba Bobi baca Kejadian pasal yang ke 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat 17, firman Tuhan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Ya. Apa diulang bagaimana? Coba kalimatnya diulang. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu Jangan kamu makan. jangan kau makan buahnya, Apabila, sebab pada hari engkau sebab, makan. ya, kata sebab di situ. Sebab berarti di situ ada sebuah pilihan. Sebab apabila, Sebab pada hari engkau makannya, ya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. pasti engkau mati. Itu pasti engkau mati, itulah ketetapan mutlak. Tidak bisa ditawar dan tidak bisa ditolak. Kamu makan pasti mati. Nah, itulah predestinasi. Itulah ketetapannya. Kamu tidak bisa menolak ketetapan itu. Tapi ya tidak bisa ditolak karena kamu memilih ya, untuk makan. Kalau dibalik kalimatnya, kalau kamu tidak makan, kamu tidak akan mati. Nah, di sini letak Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas untuk memilih. Ya. Dan akhirnya kita lihat manusia makan buah itu dan mati betul-betul. Ya, manusia mati. Mati secara moral, sadar telanjang, mati secara spiritual, bersembunyi pada waktu Allah datang menemui mereka, dan mati secara fisik, jasmani. Nah, tapi manusia masih diberikan satu anugerah untuk dapat hidup sesudah kematian, yaitu dengan menerima Yesus
sebagai juru selamat, percaya akan juru selamat yang akan datang. Pada masa perjanjian lama disimbolkan dengan domba korban, dan pada masa kita sekarang percaya kepada domba yang sesungguhnya, yaitu Yesus yang mati tersalib di atas kayu salib. Nah, itu ya, diberikan kesempatan untuk dapat hidup. Tapi kalau manusia tetap bersikeras hati untuk menolak anugerah Tuhan itu, ya sudah mati moral, mati spiritual, ya dikasih kesempatan selagi hidup, dia diberikan kesempatan. Tapi selagi hidup diberikan kesempatan untuk menerima anugerah Tuhan. Ya, kalau dia menolak anugerah Tuhan, kesimpulan akhirnya dia binasa selamanya di dalam neraka. Itu. Ya, jadi ketika kita bicara tentang predestinasi, kita sedang membicarakan tentang rencana Allah. Ya, rencana Allah. Dan kita harus lihat kata predestinasi yang digunakan dalam Alkitab. Tentu ketika berbicara tentang protesis, berbeda dengan proorizo atau proorismos. Ya, jadi protesis itu bukan pemilihan untuk diselamatkan, tapi pemilihan secara alamiah, natural. Ya, pemilihan natural. Nah, saya tidak bisa memilih saya lahir dari keluarga seperti apa, orang tua seperti apa, suku seperti apa, bangsa seperti apa, tempat seperti apa. Nah, itu saya tidak bisa pilih. Saya lahir, tapi sesudah saya lahir, ya saya bertumbuh, ada pilihan Tuhan berikan kepada saya, ada will, saya bisa memilih mau pilih mana Tuhan kasih ketetapannya. Tuhan sudah kasih ketetapan, ini ketetapan mutlak saya, kau mengasihi saya, dan kalau kamu mengasihi saya kasih kamu kebaikan. Tapi kalau kamu hidup fasik, saya kasih kamu malapetaka. Nah, ya, jadi itu predestinasi. Kata predestinasi. Ya. Lalu ada yang berkata Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah menciptakan dosa. Saya pernah dengar. Ya, itu salah. Allah tidak pernah menciptakan kefasikan dan kejahatan. Garis bawahi kalimat saya. Allah tidak pernah menciptakan kefasikan dan kejahatan. Nah, lalu dari mana datang kefasikan dan kejahatan? Pertama, Alkitab memberikan kita satu pernyataan secara eksplisit bahwa semua yang diciptakan Allah itu baik. Nah, Kejadian pasal 1, minta penginjil Bobby baca untuk kita. Kejadian pasal 1 ayat 31. Kejadian 1:31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ya. Coba diulang. Maka Allah ya, melihat segala yang dijadikannya itu. Ya, oke. Segala yang dijadikan itu sungguh amat baik. Bukan hanya baik, tapi sungguh amat baik. Itu pernyataan eksplisit. Lalu dari mana datangnya kefasikan dan kejahatan? Itu datang dari pilihan. Ya, pilihan. Baik manusia ditempatkan di Taman Eden, tempat yang penuh dengan kenikmatan, tempat yang penuh dengan kebahagiaan, tempat yang diisi dengan kebenaran dan kekudusan, di mana manusia bisa berkomunikasi dengan Allah. Lalu mengapa manusia harus ada di bumi yang tandus? Itu pilihan. Manusia memilih untuk menggenapi nubuat negatif Tuhan, ketetapan negatif, melawan Tuhan. Akhirnya manusia mengalami kutuk. Jadi kutuk itu datang dari mana? Datang dari pilihan untuk melawan Tuhan. Bumi tadinya tidak terkutuk, manusia tadinya hidup di Taman Eden
tidak mengalami hal-hal yang jahat. Di sana ada kekudusan dan kebenaran. Tapi sejak manusia jatuh dalam dosa, sejak manusia melawan perintah Tuhan, sejak waktu itu posisi manusia menjadi terkutuk. Bukan hanya manusia terkutuk, alam semesta terkutuk. Ya, ciptaan yang tadinya sungguh amat baik jadi rusak. Ya, jadi rusak. Jadi terkutuk. Oleh apa? Oleh will, memilih, pilihan manusia. Sebelum manusia memilih untuk melawan Tuhan, sebelum Adam dan Hawa makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, tidak ada yang jahat di Taman Eden. Semua benar dan kudus. Tapi sesudah manusia memilih melawan perintah Tuhan, makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, sejak waktu itu bumi terkutuk dan manusia mulai fasik. Ya, mulai fasik. Manusia hilang kemuliaan Allah. Bumi hilang kebenaran dan kekudusan. Itu kondisi manusia. Itu kondisi bumi. Jadi dari mana datangnya kejahatan? Apakah Allah ciptakan kejahatan? Tidak. Apakah Allah yang menciptakan manusia jadi fasik? Tidak. Keliru. Karena waktu Allah ciptakan manusia, manusia sungguh amat baik. Tidak ada Tuhan ciptakan manusia yang fasik. Bisa dilihat daripada waktu penciptaan. Tidak ada. Fasik itu adalah pilihan. Dan orang yang memilih hidup fasik, memilih ya, hidup melawan perintah Tuhan, dia akan berakhir dalam neraka. Disiapkan hari malapetaka. Amsal 16 ayat 4. Amsal 16 ayat 4. Amsal 16 ayat 4. Ya. Amsal 16 ayat 4, firman Tuhan berkata, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ya, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuan masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya Orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Bukan Tuhan membuat orang fasik, tetapi Tuhan membuat hari malapetaka untuk orang fasik. Nah, itu saya berbeda dengan Calvinisme. Saya berbeda dengan Calvinisme. Nah, jadi fasik itu adalah pilihan. Ya, fasik itu adalah pilihan. Dan Tuhan siapkan hari malapetaka. Yudas fasik. Ya, dia mengkhianati Tuhan. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus, mendengarkan firman, tapi hatinya ya, terlihat motivasi dia ada bersama dengan Tuhan Yesus. Motivasinya hanya untuk mencuri. Dan Alkitab katakan pencuri tidak mendapat bagian dalam kerajaan. Debates keliru, tidak baca ayat itu. Jadi Yudas akhirnya ditentukan hari malapetaka, bunuh diri, neraka tepat. Nah itu, ya. Roma pasal 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bekerja dalam segala sesuatu. Merencanakan segala sesuatu untuk kebaikan orang yang mengasihi Tuhan. Allah bekerja. Kalau Arminian posisinya Allah bekerja, manusia bekerja. Ya, tapi saya pada posisi Allah yang bekerja. Lalu apa yang dilakukan manusia? Manusia hanya mengerjakan apa yang sudah dikerjakan Allah. Ya,
Maksudnya bagaimana? Nah, Allah sudah menganugerahkan kepada kita kasih karunia untuk diselamatkan. Allah sudah kasih kita anugerah untuk diselamatkan. Kita mengerjakan kasih karunia itu. Bagaimana caranya kita mengerjakan? Tinggal di dalam firman, dan firman tinggal di dalam kita. Dan dengan demikian hidup kita dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi kita hidup menurut kehendak Tuhan. Ya. Dan Allah terus mengerjakan kemauan di dalam diri kita untuk menggunakan hidup kita untuk hal-hal yang berguna secara rohani. Allah mengerjakan, Allah menyediakan kebaikan bagi yang mengasihi. Yang mengasihi ini orang yang seperti apa? Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, orang yang punya rasa rindu, rasa lapar, sebelum dia menemukan juru selamat, dalam hatinya ada kerinduan, ada kelaparan secara rohani. Kasus Lydia, sebelum dia bertemu dengan Paulus yang memberitakan firman yang benar, Lydia adalah seorang yang saleh. Dia punya kehausan, kelaparan secara rohani. Maka pada waktu Lydia hidup, Tuhan memimpin di dalam kedaulatannya. Allah kendalikan, Allah pimpin Paulus bertemu dengan Lydia, agar Lydia bisa menerima Injil yang benar. Tuhan sediakan kebaikan, Lydia diselamatkan, Lydia dan seisi rumahnya. Nah, itu ya. Jadi ketika kita bicara tentang predestinasi yang Alkitab ajarkan, predestinasi adalah ketetapan mutlak dari Tuhan, bukan terhadap individu, tapi terhadap konsekuensi atau keputusan yang berhubungan dengan perintah, ketetapan awal, konsekuensi akhir Tuhan tetapkan. Ketetapan awal Tuhan tetapkan dari awal. Adam tidak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau makan pasti mati. Dan Adam makan, Hawa makan dan mati. Nah, itulah predestinasi. Dan aplikasi dengan kehidupan kita hari ini. Ya, kita hari ini diberikan pilihan kepada kita. Mau hidup fasik atau mau hidup mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, bukan orang yang melawan kebenaran. Orang yang lapar, haus akan kebenaran, motivasi hati dan pikirannya hanya terfokus kepada hal-hal yang bersifat rohani, bukan mengikut Tuhan karena tersandung oleh manusia. Jadi marah, saya jadi kecewa dari Calvinis, saya kecewa jadi Armenian karena kecewa dengan orang-orang Calvin. Atau saya jadi Armenian karena saya kecewa dengan orang-orang Calvinis. Itu keliru, motivasi yang salah. Dan Tuhan pasti, orang begini motivasi yang salah. Ingat, Tuhan tetapkan hari malapetaka. Nah, tapi orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, hati yang betul-betul rindu akan kebenaran, hati yang betul-betul mau meneliti dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Orang yang begini saat ini Roh Kudus insafkan. Roh Kudus akan memimpin untuk memperoleh segala kebenaran yang ilahi. Ya, ini yang mengasihi Tuhan. Ya, kita yang hari ini betul-betul punya sikap yang demikian. Tuhan siapkan kebaikan bagi kita. Tapi orang yang selalu melawan, membantah ya, yang benar dengan prasangka-prasangka negatif, motif-motif yang tidak benar, Tuhan siapkan hari malapetaka. Yudas ya, motif. Perhatikan Yohanes pasal yang ke-12. Kita tolong penginjil boleh baca Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 ayat 5 sampai 7. Yohanes 12 ayat 5 sampai 7. Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?
Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Yudas mengelabuhi orang-orang dengan perkataannya yang penuh hikmah. Kenapa minyak yang mahal itu tidak dijual dan uangnya dipakai untuk diberikan kepada orang miskin? Ya. Kalimat, perkataan, ekspresi menggambarkan kepedulian terhadap orang miskin. Tapi motivasi di dalam hati ialah dia ingin mencuri uang tersebut. Tuhan tahu motivasi hati. Dan hasil akhir dari motivasi yang tidak benar, motivasi yang tidak beres, berakhir pada hari malapetaka. Ya. Yudas bisa mengelabuhi manusia dengan perkataan yang baik, yang penuh hikmah. Tapi Tuhan melihat hati Yudas, mengetahui motivasi hati Yudas. Jadi ketika kita ikut Tuhan, betul-betul kita motivasi hati kita. Kita lihat motivasinya karena lapar dan haus akan kebenaran, atau motivasinya karena kecewa, marah dan dirugikan. Ingat, kalau motivasi kita tidak benar dan tidak segera kita melakukan renewing, memperbaharui motivasi kita, Tuhan siapkan hari malapetaka. Tuhan menjadikan segala sesuatu untuk tujuan masing-masing, bahkan menetapkan hari malapetaka untuk orang fasik. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Nah itu. Ya. Jadi ketika bicara tentang predestinasi, ketetapan mutlak yang tidak bisa ditolak. Jika kita memilih pilihan kita untuk lawan Tuhan. Ya. Mungkin pilihan itu tidak terlihat dari ekspresi perkataan kita, tidak terlihat dari tindakan kita, ya, tapi motivasi hati kita. Tuhan lihat motivasi. Perlu kita bereskan motivasi kita, ya, dan kita perlu sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia terjadi atas izin dan kendali Allah. Tuhan yang mengendalikan semuanya. Ya. Yudas waktu menyerahkan, waktu dia mencuri, Alkitab katakan dia mencuri, suka mengambil. Berarti sebelum dari dia buat perkataan itu, sebelum dia bertemu dengan perempuan, ya, yang punya minyak narwastu, dia sudah, ya, menjadi seorang pencuri. Ya, dan motivasi itu membawa motivasi Yudas. Ya, dia bisa tutupi manusia, tapi Tuhan tahu motivasi itu. Tuhan siapkan hari malapetaka. Ya, Pak Tony, motivasi yang murni. Amin. Ya, baik bagi kita semua untuk memeriksa motivasi kita masing-masing. Karena kita harus sadar bahwa semua terjadi atas izin dan kendali Tuhan. Tuhan mengendalikan. Kalau hati kita mulai tidak beres, kita perlu sadar untuk memperbaiki, sehingga kita tidak jatuh ke dalam suatu hal yang fatal yang merugikan diri kita. Demikianlah pembahasan kita mengenai predestinasi pagi ini. Kita sudah bahas sepanjang 1 jam 15 menit, cukup panjang. Baik, kita akan tutup dalam doa. Semoga kita semua sungguh-sungguh memperoleh apa yang baik lewat penjelasan pada pagi hari ini dan menambah wawasan iman kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan, atas segala rahmat-Mu dalam hidup kami. Dari waktu ke waktu kami mohon pertolongan, mohon pimpinan dan kasih karunia-Mu di tengah pandemi corona.
Kami terus berdoa agar persoalan pandemik segera berakhir, dan terus berdoa memohon agar Engkau menjauhkan kami dari segala sesuatu yang jahat, termasuk dijauhkan dari virus corona. Pimpin kami, biarlah waktu yang sudah kami gunakan menjadi satu waktu yang berharga, renungan firman yang dibagikan pada pagi hari ini, kerinduan hamba-Mu menambah wawasan yang mendengar, dan juga menjadi satu kekuatan bagi kehidupan untuk tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman-Mu. Dan biarlah ini menjadi satu hal yang dapat membawa pertumbuhan bagi iman kami dari waktu ke waktu, sehingga iman kami dari hari ke hari bertumbuh secara dinamis. Pimpin kami Tuhan, ini doa dan harapan kami, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus menyertai.